Bapak mertuaku itu lucu banget orangnya. Katanya, beliau gemas banget kalau melihat aku yang sedang hamil. Tak heran jika beliau sangat perhatian padaku, menantu kesayangannya. Aku pun ikut senang setiap kali Bapak memberiku perhatian dan kasih sayangnya. Apalagi di saat aku mengandung anak pertama ini. Mas Denny, suamiku yang sedang bekerja, mendapat tugas pendidikan jauh ke luar negeri. Sementara itu, bagi seorang wanita, masa kehamilan adalah masa yang cukup melelahkan dan sulit, di mana seorang istri sangat membutuhkan perhatian dari suaminya. Tapi, mau bagaimana lagi? Bagaimanapun juga, Mas Denny harus mengikuti dinas pendidikan di luar negeri dalam waktu yang menurutku cukup lama, semua demi karier pekerjaannya. Untungnya, masih ada bapak mertuaku, ayah kandung Mas Denny. Beliau sangat sayang padaku, dan aku pun mulai menyayangi beliau. Kisah yang aku alami bersama bapak mertuaku terjadi saat kandunganku memasuki usia 4 bulan. Waktu itu, Mas Denny sudah sebulan berada di Malaysia untuk pendidikan. Karena itu, tidak ada yang mengantarkanku untuk memeriksakan kandungan ke dokter spesialis. Meski aku malas pergi sendirian, aku akhirnya menelepon mama mertuaku. Kata mama, nanti biar bapak mertuaku yang akan menjemput dan mengantarkan aku jika ingin periksa ke dokter. Bermula dari mengantarkanku, memeriksakan kandungan ke dokter spesialis. Bapak mertuaku akhirnya jadi sering mengunjungiku di rumah. Walaupun aku tidak ada jadwal periksa ke dokter, beliau bilang merasa khawatir dan ingin selalu memastikan kondisiku baik-baik saja. Katanya, beliau tidak sabar ingin melihat cucu pertamanya yang sedang kukandung. Pokoknya, kalau kamu butuh apa saja, jangan sungkan bilang ke bapak ya. Soalnya, ini kan cucu pertama bapak dan mama, jadi bapak sangat sayang sekali padanya. Ucap bapak mertuaku ketika pertama kali mengantarkanku periksa ke dokter. Malam itu, sembari menyetir mobil, tangan bapak mertuaku sempat mengusap perutku yang mulai membesar. Beliau juga bilang, aku boleh meminta apa saja jika sedang mengidam sesuatu. Walaupun kamu minta bulan, pasti bapak akan ambilkan di langit demi cucunya bapak. Supaya anakmu ini gak ngileran gitu. Hehehe, ujarnya. Beliau tampak sangat senang karena akan segera memiliki cucu pertama. Saat menunggu di dokter kandungan, meskipun antreannya panjang, bapak mertuaku tetap sabar menungguku. Sikapnya berbeda jauh dengan Mas Denny, yang selalu tidak sabaran jika harus menunggu saat aku awal periksa kehamilan sebelum ia berangkat ke Malaysia. Ketika pulang malam itu, di perjalanan, bapak bertanya, "Tadi gimana? Apa sudah terlihat? Cucu aku cowok apa cewek?" Aku ingin menjawab, tetapi bapak melarang. "Biar bapak yang tebak. Bapak bisa loh menebak kehamilan kamu. Ini cowok apa cewek? Cukup dengan meraba dan menerawang," ujarnya sambil tersenyum. Aku jadi penasaran. "Mana bisa sih ditebak-tebak, Pak? Pakai USG saja kadang masih salah kok," sahutku. "Penasaran ya? Nanti deh ya, setelah sampai rumahmu, bapak tunjukkan kemampuannya," jawab bapak sambil kembali mengusap lembut perutku. Malam itu menjadi awal kisah yang indah bersama bapak mertuaku. Bagaimana cerita selanjutnya? Mari kita simak kelanjutannya. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel-channel cerita. Jika sudah like dan subscribe, kita lanjut ke ceritanya. Begini kejadian selengkapnya. Panggil saja namaku Linda, usia 24 tahun. Aku baru 2 tahun menikah dengan Mas Denny, dan kini sedang mengandung anak pertama kami. Ulil, suamiku, adalah anak tunggal dari Pak Joko dan Bu Adel, pasangan pengusaha yang lumayan kaya. Sebagai anak tunggal, Ulil memang selalu dimanja sejak kecil. Makanya, ketika sudah berumah tangga di usia 28 tahun, sikapnya masih kurang dewasa,
dan jauh dari kesan seorang bapak-bapak pada umumnya. Sifatnya berbeda banget dengan Pak Joko, bapaknya. Ya, bapak mertuaku itu usianya 52 tahun, masih gagah dan tampan. Selain itu, beliau sangat baik kepadaku. Mungkin karena aku ini istrinya Ulil dan satu-satunya menantu untuk Pak Joko dan Bu Adel. Aku pun jadi ikut dimanjakan. Sejak menikah, kami memang pisah rumah dengan orang tua karena Mas Denny sudah mapan dan memiliki rumah sendiri. Saat aku hamil dan Mas Denny harus bertugas dinas pendidikan ke Malaysia, aku jadi tinggal sendirian di rumah. Aku hanya ditemani oleh Mbok Siti, pembantu rumah tangga kami. Namun, mertuaku tetap rutin menengok dan mengunjungiku. Kadang seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Selebihnya, beliau hanya bertanya kabar melalui pesan WhatsApp atau telepon. Kisahnya mulai berubah setelah Pak Joko, mertuaku, rutin mengantarkanku periksa ke dokter spesialis kandungan. Diam-diam, beliau sering mampir ke rumah tanpa memberitahu Bu Adel. Terus terang saja, dalam kondisi mengandung dan harus berjauhan dengan Mas Denny, aku jadi sering merasa kesepian. Apalagi sebagai ibu hamil, rasanya ingin sekali mendapatkan kenyamanan, seperti perut yang mulai membesar ini dielus dan diusap-usap oleh suami sendiri. Malam itu, sehabis periksa ke dokter, bapak mertuaku tidak langsung pulang ke rumahnya. Beliau malah ingin bermain tebak-tebakan denganku. Bapak mertuaku ini orangnya sangat humoris, sehingga aku juga senang setiap kali bersama beliau. Apalagi sejak awal menikah dengan Mas Denny, bapak mertuaku sepertinya punya perhatian lebih terhadapku. Yah, aneh saja sih. Setiap kali bertemu, aku selalu bersalaman dan cipika-cipiki sebagai bentuk menghargai mertua. Tapi bapak mertuaku itu agak curang. Saat tidak ada siapa-siapa, beliau sering curi-curi. Tidak hanya salim dan cipika-cipiki, beliau bahkan pernah mengecup bibirku. Katanya, hal itu lumrah sebagai tanda kasih sayang mertua kepada menantu. Yang aneh itu, kalau mama yang mengecup bibirmu, Linda. Begitu kata bapak mertuaku saat aku tanyakan kenapa beliau melakukannya. Kehadiran bapak mertuaku yang sering datang ke rumah setidaknya menghibur hatiku yang rindu kepada suamiku. Selain humoris, Pak Joko juga pandai memuji dan mengambil hati kaum hawa. Wah, Mas Denny, anaknya pun aku rasa kalah jauh untuk hal yang satu itu. Bapak mau Linda buatkan kopi atau teh hangat saja biar enak ngobrolnya, tanyaku ketika kami sudah sampai di rumah. Nggak usah repot, Linda. Kita duduk saja di sofa yuk. Kan bapak mau menebak cucu bapak itu cowok atau cewek. Balasnya sambil melangkah ke sofa ruang tengah rumahku. Iya, tapi aku minta izin sebentar. Mau ganti pakaian dan cuci muka dulu, jawabku. Selama hamil, aku lebih nyaman memakai gaun tidur biasa daripada baju hamil yang ribet. Aku sengaja memilih gaun tidur biru muda yang modelnya agak tipis dan panjangnya di atas lututku supaya lebih sejuk dan nyaman. Saat aku keluar kamar dan menghampiri bapak mertuaku, aku melihat mata Pak Joko berbinar menatapku. Aku bisa merasakan kalau beliau kagum padaku. Kok kamu pakai gaun itu, Linda? Apa nggak malu sama bapak? Tanyanya sembari terus menatapku. Ih, ngapain malu, Pak? Bapak kan mertuaku, bukan orang lain, kok harus malu sih? Jawabku sambil duduk di samping beliau di sofa. Bapak mertuaku tersenyum senang mendengar jawabanku. Lalu beliau berkata, bener juga sih Linda, kamu memang cocok pakai itu karena bapak kan mau main tebak-tebakan sama kamu. Iya juga sih Pak. Jadi bapak mau langsung nebak cucu bapak atau kita ngobrol dulu nih? Tanyaku sambil tersenyum. Yah, terserah bapak deh. Tapi sambil diusapin perut Linda ya pak, biar cucunya bapak nggak nakal nanti. Tadi nendang-nendang terus, pintaku pada bapak. Bapak senang sekali mendengar permintaanku itu.
Tangannya langsung bergerak mengusap perutku, seolah-olah sedang mengusap kepala cucunya. Kalau cowok pasti gagah kayak kakeknya, dan kalau cewek pasti cantik kayak mamanya, ujar bapak mertuaku sembari tersenyum. Aku mengulangi lagi kalimat bapak, mencerna kata demi kata. Kok ada yang aneh ya? Aku pun protes. Ih, bapak ini, kalau anakku cowok ya gagah seperti bapaknya lah. Masak seperti kakeknya. Kan yang buat Mas Denny, bukan bapak, ujarku, memprotes dengan nada bercanda. Protesku membuat bapak mertuaku tertawa bahagia. Berarti anak yang kamu kandung beneran cowok, katanya. Soalnya yang kamu protes soal anak cowok. Iya, aku juga jadi ikut senang dan kagum pada Bapak Joko. Kok tebakannya tepat dengan hasil USG pemeriksaan di dokter spesialis? Padahal aku gak pernah bilang ke Bapak tentang hasilnya. Wah, Bapak hebat ya. Kok bisa sih tebak-tebakannya benar? Coba, Linda pingin tahu, Bapak bisa nebak apa saja selain anak Linda? Tanyaku pada bapak mertuaku. Tetap santai, meski aku memuji begitu, wajahnya hanya tersenyum. Tangannya tetap mengusap-usap perutku sambil menatap wajahku. Kamu beneran mau bapak tebak? Biar bapak tebak, merah muda warnanya dan gak ada rambutnya, bisik bapak mertuaku. Waduh, jantungku langsung berdebar. Wajahku seketika bersemu merah dan malu. Aku berpikir, Bapak pasti bisa melihat dan menebak semua yang ada pada diriku. Ih, salah kok. Linda pakai biru muda, Bapak ngawur. Ujarku sambil menunduk, tak berani menatap wajah bapak mertuaku. Ya, bapak tebakannya berarti salah dong, kataku lagi. Namun, bapak ingin aku membuktikannya, supaya ia bisa mempercayai pengakuanku. Apakah benar biru muda atau malah merah muda? Astaga! Saat itu, aku jadi malu sendiri. Pantas saja bapak menebak merah muda dan gak ada rambutnya. Ternyata, aku lupa memakai kain segitiga itu sewaktu berganti pakaian, sehingga terlihat sedikit. Tuh kan, tebakan bapak yang benar. Hayo, kamu sekarang harus kasih bapak hadiah, Linda. Karena bapak benar tebakannya, pinta bapak mertuaku. Yah, Linda kalah dong. Iya deh pak, tapi Bapak mau hadiah apa? Tanyaku. Bapak mertuaku tidak menjawab, tetapi langsung meraih aku dan membisikkan sesuatu di telingaku. Setelah itu, wajahnya tersenyum, malu-malu. Ya, akhirnya malam itu, untuk pertama kalinya, aku memberikan hadiah kepada bapak mertuaku, ayah kandung dari Mas Denny, suamiku. Sejak saat itu, bapak semakin sayang padaku dan selalu ingin tahu perkembangan kehamilanku. Bapak juga membelikan apa saja yang aku idamkan supaya anakku gak ngileran. Yah, aku juga bahagia sekali bisa memberikan hadiahku kepada bapak mertua. Soalnya, Mas Denny suamiku sedang tugas jauh di sana. Gak tahu deh, mungkin nantinya tebakan bapak itu benar. Kalau anakku cowok, pasti akan gagah dan tampan seperti kakeknya ini. Sekian dulu ya kawan, cerita dariku. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita yang lebih menarik lagi.